Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa yang saya hormati Bapak Ahmad Sulaiman selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam dan Kemutakwinan. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ali Ramdhani beserta Bapak Rohiyat dari kelompok 7 akan menyampaikan presentasi materi tentang sejarah perjalanan Islam dari masa ke masa dan karakter sejarah di dalamnya. Langsung saja, presentasi yang pertama ya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang sejarah Islam dari masa ke masa. Yang pertama, peradaban bangsa Arab pra-Islam. Peradaban bangsa Arab pra-Islam atau peradaban bangsa Arab sebelum adanya Islam adalah akibat pengaruh dari budaya bangsa-bangsa di sekitarnya yang lebih maju daripada kebudayaan dan peradaban Arab. Pengaruh tersebut ke Jazirah Arab melalui beberapa jalur, yang terpenting diantaranya adalah yang pertama melalui hubungan dagang dengan bangsa lain, yang kedua melalui kerajaan-kerajaan protektorat, Hirah dan Gosan, dan yang ketiga masuknya misi Yahudi dan Kristen. Walaupun agama Yahudi dan Kristen sudah masuk ke Jazirah Arab, bangsa Arab kebanyakan masih menganut agama asli mereka, yaitu percaya pada banyak dewa yang mewujudkan dalam bentuk berhala dan patung. Setiap kabilah mempunyai berhala sendiri dan dipusatkan di Ka'bah. Orang-orang Arab adalah orang-orang yang bangga tetapi sensitif. Kebanggaan itu sendiri disebabkan bahwa orang Arab memiliki sastra yang terkenal. Kejayaan sejarah Arab dan mahkota bumi pada masa klasik dan bahasa Arab sebagai bahasa ibu yang terbaik di antara bahasa-bahasa lain di dunia. Beberapa sifat lain bangsa Arab pra-Islam sebagai berikut. Yang ke-1, secara fisik. Mereka lebih sempurna dibanding orang-orang Eropa dalam berbagai organ tubuh. Yang kedua, kurang bagus dalam perorganisasian, kekuatan, dan lemah dalam penyatuan aksi. Yang ketiga, faktor keturunan, kearifan, dan keberanian lebih kuat dan berpengaruh. Yang keempat, mempunyai struktur kesukuan yang diatur oleh kepala suku. Yang kelima, tidak memiliki hukum yang reguler, kekuatan pribadi dan pendapat suku lebih kuat dan diperhatikan. Yang keenam, posisi wanita tidak lebih baik dari binatang. Wanita dianggap barang dan hewan ternak yang tidak memiliki hak. Setelah menikah, suami sebagai raja dan penguasa. Bisa dikatakan wanita itu direndahkan pada masa masa Arab pra-Islam. Masyarakat Arab pada masa pra-Islam lebih banyak dalam proses pendapatan ekonominya dari kehidupan alam maupun perdagangan. Perjalanan mereka yang memperjualkan dagangan ke beberapa kota termasuk barang-barang patung maupun kerajinan lainnya. Hal ini karena kondisi geografis masyarakat Arab bagian selatan sangat mendukung, sehingga mereka mendapatkan kebutuhan melalui tanaman yang mereka olah. Asal-usul orang Arab meruntut jauh ke belakang, yaitu pada sosok Nabi Ibrahim dan keturunannya yang merupakan keturunan Sam bin Nuh bin Nabi Nuh. Mereka nenek moyang orang Arab. Secara genealogis, para sejarawan membagi orang Arab menjadi Arabaidah dan Arabaqiyah. Yang pertama, Arabaidah atau Arab yang telah musnah, yaitu orang-orang Arab yang telah musnah jejaknya dan tidak diketahui lagi kecuali karena tersebut dalam kitab-kitab suci Arab. Baidah ini termasuk suku bangsa Arab yang dulu pernah mendiami atau
Mesopotamia akan tetapi karena serangan Raja Namrud dan kaum yang berkuasa di Babilonia sampai Mesopotamia Selatan pada tahun 2000 sebelum Masehi, suku bangsa ini berpencar dan berpisah ke berbagai daerah seperti kaum Ad, Samud, Tosan. Yang kedua yaitu Arab Bakiyah atau Arab yang masih ada, bangsa Arab yang masih ada. Dan mereka terbagi menjadi dua kelompok. Pertama yaitu Arab Arif. Mereka adalah yang di antara kabilah-kabilah mereka yang terkenal yaitu Jurham, Ya'rab. Dari Ya'rab ini keluarlah suku-suku Kahlan dan Haimar. Kelompok kedua yaitu Musta'rabah. Mereka itu adalah kebanyakan dari penduduk Arabia dari dusun sampai ke kota yang mereka mendiami bagian tengah Jazirah Arab dan negeri Hijaz sampai ke lembah Syam. Sebelum Islam menduduki Arab, menganut agama yang bermacam-macam, dan Jazirah Arab telah dihuni oleh beberapa ideologi keyakinan keagamaan. Bangsa Arab sebelum Islam telah menganut agama yang mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Kepercayaan ini diwarisi turun-temurun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Al-Quran menyebut agama itu dengan Hanif, yaitu kepercayaan yang mengakui keesaan Allah sebagai pencipta alam, hidupkan dan mematikan, Tuhan yang memberi rezeki dan sebagainya. Kepercayaan yang menyimpang wasniyah, yaitu agama yang mempersyarikatkan Allah dengan mengadakan menyembah kepada ashab, batu yang memiliki bentuk. Terus auta, patung yang terbuat dari batu. Yang terakhir asnam, patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, logam, dan semua patung yang tidak terbuat dari batu. Pada bagian yang kedua yaitu periodisasi sejarah dalam Islam. Rasulullah SAW untuk meneruskan kepemimpinannya atau kekhalifahannya. Orang berpendapat bahwa Abu Bakar lebih hak atas kekhalifahan karena Rasulullah meridhoinya dalam soal-soal agama, salah satunya dengan meminta mengimami sholat berjamaah selama beliau sakit. Oleh karena itu, mereka menghendaki agar Abu Bakar memimpin urusan keduniaan, yakni kekhalifahan. Kelompok yang lain berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas kekhalifahan ialah dari Bait Rasulullah, yaitu ahli Abdullah bin Abbas Quraisy yang termasuk dalam kaum Muhajirin gelombang pertama. Kelompok lainnya berpendapat bahwa yang paling berhak atas kekhalifahan ialah kaum Ansor. Masalah suksesi mengakibatkan suasana politik umat Islam menjadi tegang. Padahal semasa hidupnya Nabi bersusah payah dan berhasil membina persaudaraan sejati yang kokoh di antara sesama pengikutnya, yaitu antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dilibatkannya pemakaman jenazah beliau menggambarkan betapa gawatnya krisis itu. Ada 3 golongan yang bersaing. Pertama Ansor, Muhajirin Baladinah. Kaum Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, pemuka Khazraj, sebagai pemimpin umat, sedangkan Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon mereka karena dipandang paling
layak Nabi sekelompok orang yang menghendaki Ali bin Abi Thalib, karena Nabi telah menunjuk secara terang-terangan sebagai penggantinya, di samping Ali adalah menantu dan kerabat Nabi. Masing-masing golongan merasa paling berhak menjadi penerus Nabi. Namun tindakan Abu Bakar, Abu Ubaidah bin Jarrah yang dengan melakukan semacam kudeta terhadap kelompok memaksa Abu Bakar Siddiq sebagai deputi Nabi. Besar kemungkinan tanpa intervensi mereka persatuan umat lintas muslim yang masih muda itu berada dalam tanda tanya besar. Dengan semangat ukhuwah Islamiyah, terpilihlah Abu Bakar. Dia adalah orang Quraisy yang merupakan pilihan ideal karena sejak pertama menjadi pendamping Nabi, dia sahabat yang paling memahami risalah Muhammad. Bahkan dia merupakan kelompok as-sabiqun al-awwalun yang memperoleh gelar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bergelar atau khalifah. Meskipun dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa kedudukan Nabi sesungguhnya tidak akan pernah karena perang pun yang ajaran Tuhan sebagai penyampai yang bukan dan urusan Tuhan yang dapat diambil seseorang menggantikan roh Nabi sebanyak 4 orang pengganti beliau adalah para pemimpin yang adil dan benar, mengingatkan dan mengembangkan dasar guru agung dan umatnya mendapat bimbingan di jalan lurus kepada mereka Sayyidina Umar Sayyidina Ali. Menurut sejarah Islam dibagi periode lebih sekitar tahun 6 dengan 10 dari periode pertengahan, jadinya Baghdad ujung abad 7 Masehi, dan periode modern mulai abad ke-18 sampai sekarang. Yang pertama, periode klasik. Pada waktu Islam diturunkan, bangsa Arab dikenal dengan sebutan kaum jahiliyah. Hal ini menyebabkan bangsa Arab sedikit sekali mengenal ilmu pengetahuan dan kepandaian lain. Hidup mereka mengikuti hawa nafsu, berpecah belah, saling memerangi satu dengan yang lain, dan sebagainya. Menghadapi kenyataan itu, Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk memperbaiki akhlak, berhubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Setelah ilmu pengetahuan, perhatian Rasulullah sangat besar. Hal ini dapat dilihat Nabi membuat tradisi baru, yaitu mencatat dan menulis. Selain kekuatan hafal para sahabat, semua sahabat yang pandai membaca dan menulis dianggap menjadi juru tulis untuk mencatat semua wahyu yang turun pada benda-benda yang dapat ditulis seperti kulit, tulang, pelepah kurma, dan lain-lain. Oleh karena adanya kesungguhan umat Islam ketika itu, maka atas pengajaran dan bimbingan Nabi SAW telah tumbuh tempat untuk belajar menulis, membaca dan menghafal Al-Quran. Mula-mula bernama Darul Arqam, dan setelah Nabi hijrah Madinah Nabawi. Yang kedua, periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam ke dalam dua fase. Pertama adalah ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Di masa inilah daerah luas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam dan serta peradaban menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal.
Dalam bidang fikih, Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Wasil bin Atha, Abu Huzail Al-Nazam dan Al-Jubai dalam bidang teologi, Junun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Hallaj dalam bidang tasawuf, Al-Kindi Al-Farabi Sinah dan Sikawai dalam bidang filsafat, Ibnu Hayyam Al-Khwarizmi, Al-Mas'udi dan Ar-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Kedua, fase disintegrasi. Di masa ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun. Akhirnya, Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. Yang kedua, periode pertengahan. Pada periode pertengahan juga dibagi dalam dua fase. Fase yang pertama itu fase kemunduran sekitar tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Di masa ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi dua, bagian Arab yang berdiri dari Arabi, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Pada fase ini, di kalangan umat Islam semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup. Demikian juga tarekat dengan pengaruh negatifnya. Perhatian ilmu pengetahuan kurang sekali. Umat Islam di Spanyol sama Kristen atau keluar dari daerah itu. Kedua, fase 3 kerajaan besar dan masa kemunduran. Besar tersebut adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mongol di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang dapat dilihat di Istanbul, Iran, dan Delhi. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Masa kemunduran, kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mongol diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan statis dalam dengan kekuatan yang dimilikinya meningkat ke dunia Islam. Akhirnya Napoleon menduduki Mesir di tahun 1048 Masehi. Saat itu Mesir adalah salah satu pusat peradaban Islam yang terpenting. Dan akhir 1800 Masehi sampai sekarang. Pada periode ini merupakan zaman kelar ke tangan Barat kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Dengan demikian, keadaan menjadi berbalik 180 derajat. Kalau di periode klasik, orang Barat yang kagum melihat kebudayaan dan peradaban umat Islam, tapi di periode modern, umat Islam yang heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat, karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Jadi, di periode modern ini, timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaharuan dalam Islam. Mungkin itu yang
eh, saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Rohiyat. Kepadanya dipersilahkan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Bang Ali telah memberikan kesempatan waktunya kepada saya untuk melanjutkan presentasi dari kelompok 7. Namun sebelum saya memulai menyampaikan atau melanjutkan daripada presentasi dari kelompok 7 yang berjudul tentang perjalanan dari masa ke masa tentang Islam dan karakteristik perjalanan Islam, pertama dan yang paling utama yang saya hormati Bapak Ahmad Sulaiman MAG selaku dosen mengampu mata kuliah pengantar studi Islam dan kemunafikan. Dan yang berikutnya, perkenalkan, nama saya Rohiyat, kelas 2, nomor induk mahasiswa 0102 101017. Izinkan kepada Bapak dosen yang terhormat dan rekan-rekan mahasiswa saya untuk melanjutkan daripada tugas kuliah dari pengantar studi Islam dan kepribadian yang berjudul tentang perjalanan Raisan masa ke masa dan bersejarah perjalanan Islam. Dalam hal betul janganlah yang 4 sebagai 28 Allah menegaskan yang kami tidak lainnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Rasulullah SAW tidak diturunkan hanya untuk kalangan atau kaum tertentu saja, melainkan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, sebagaimana disampaikan oleh ayat di atas. Untuk itu, fungsi agama Islam adalah ajaran yang sifatnya universal, bukan ajaran lokal atau yang hanya bisa diakui oleh umat tertentu. Maka itu Islam dalam perkembangannya tidak mengenal batas waktu. Untuk itu bisa diterapkan secara prinsip oleh siapapun. Hal ini bagaimana pula bahwa Islam tidak mengenal suku, bangsa, atau warna kulit dalam hal kebenaran, kemuliaan, dan ketakwaan. Bagaimana Allah menegaskan firman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha. Bapak yang terhormat, rekan-rekan mahasiswa AKI 2 yang saya cintai dan Allah muliakan. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Islam adalah agama yang universal dengan menyampaikan kebenaran, keadilan, kebaikan, dan persamaan alam fisik yang ada. Karena itu peradaban Islam adalah risalah universal yang dapat menyatukan seluruh umat manusia dan membuahkan manfaat toleransi antar umat beragama tanpa harus mengurangi penerapan Islam dengan seluasnya. Yang berikutnya adalah tauhid.
Dalam Al-Quran kata Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada tidak dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Substansi ajaran Islam tauhid yang ganti. Ajaran ini dalam perkembangan Islam tidak akan berubah. Tauhid adalah prinsip dasar yang harus dipegang dan menjadi dasar dalam kehidupan umat manusia. Ada sangat banyak manfaat beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika manusia mau merenunginya. Tentunya jauhkan dari segala kesesatan hidup yang berlandas hawa nafsu manusia semata. Masyarakat, bagaimana mungkin batu, manusia, alam, jin dapat menjadi sesembahan manusia? Padahal itu semua adalah ciptaan, bukanlah yang menciptakan. Untuk itu tauhid tercermin dalam rukun iman dan rukun Islam sebagai bentuk aplikasi dari keberadaan seorang manusia. Hal-hal tauhid ini adalah sebagaimana prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, tidak menuhankan seorang hak manusia, karena hanya yang memberikan aturan secara prinsip dan dasar. Dan karena semua sama, yang membedakan hanya ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang paling mampu untuk menilai dan yang berbuatan Subhanahu. Dan yang berikutnya adalah yang keempat, penggambaran yang benar tentang Sang Pencipta dan alam semesta serta hari hisab. Untuk itulah ketauhidan merupakan kehusuan dari perkembangan peradaban Islam yang tidak bisa untuk dirubah. Nilai inilah yang turut memberikan sumbangsi dalam menyamakan manusia dan memerdekakannya dari para triani dan menghadapkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang menciptakan alam semesta dan arah perjalanannya. Kepada dosen yang terhormat, rekan-rekan mahasiswa yang Allah muliakan, yang berikutnya adalah hal yang berikutnya tentang seimbang dan moderat. Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 7 sampai dengan 9, yang artinya, dan Allah telah dan Dia meletakkan neraca atau keadilan supaya kamu jangan melampaui batas neraka itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Keadilan dan moderat, moderat dan adil antara dua sudut yang saling berhubungan, memberikan fungsi menjaganya lain agar tidak saling bertabrakan. Setiap ilmu Islam bertujuan dalam berbagai bidang ilmu kehidupan. Sikap tawazun atau seimbang yang dimaksud adalah berhubungan dengan hak dan kewajiban antara pribadi dan masyarakat. Tujuannya agar terwujud keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umat. Maka manusia tidak hidup sendiri terpisah dari masyarakat. Namun ia harus hidup bersama di dalam wilayah suatu komunitas. Dengan demikian ia bisa saling memberikan manfaat dan maslahat serta mewujudkan hubungan yang baik dari ikatan. Itulah lahir hak dan kewajiban yang diatur oleh syariat Islam. Untuk menjaga keseimbangan dan keadilan lah tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Hakikat penciptaan manusia sesungguhnya adalah menjaga apa yang telah Allah berikan untuk dioptimalkan oleh kita, bukan justru merusak. Kepada dosen yang terhormat, rekan-rekan mahasiswa HKI yang Allah muliakan, dan bagian dia adalah sentuhan akhlak. Keunggulan akhlak peradaban Islam adalah sisi kemanusiaannya. Manusia berwatak keras di sudut terdalamnya. Ia diperintah untuk mensucikan demi menjamin persaudaraan dan kemuliaan serta
kemaslahatan yang ada di peradaban. Untuk itu, dalam Islam akhlak Allah Subhanahu wa taala saja, melainkan sesama manusia atau yang disebut dengan hablum minanas. Islam sangat memuliakan manusia, menjaga toleransi dan tidak hendak merusak atau memecah belah manusia menjadi permusuhan. Akhlak dalam sudut pandang Islam adalah bagaimana manusia menempatkan seseorang atau masalah berdasarkan hak dan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan pada setiap manusia secara sama rata. Tubuh manusia adalah sama sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya hanya daripada perbedaan wujudnya saja. Kemuliaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, bukan pada makhluk lainnya. Hal ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang berupa kemuliaan akal, kebebasan kehendak, hal-hal dalam keamanan, harta dan keturunan yang harus dioptimalkan dan dijaga. Untuk itu, tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki selain dari akhlaknya. Kedudukan wanita dalam Islam sama seperti laki-laki. Begitupun dengan peran wanita dalam Islam. Tentu hanya akhlak dan ketakwaan yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu adil dan mulianya akhlak Islam. Untuk itu, sebagai manusia khususnya umat muslim hendaknya cari tahu cara meningkatkan akhlak agar tidak terjebak pada akhlak yang merusak, justru mencari dan membentuk akhlak yang membangun. Bagian terakhir, untuk bagian penutup, kesimpulannya adalah mengetahui betapa besar kontribusi Islam terhadap lahirnya peradaban Islam berskala dunia, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesungguhnya kemajuan yang dicapai Barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam. Kemudian kita juga dapat menyimpang bahwa puncak pencapaian penguasaan sains dan teknologi pada zaman kejayaan umat Islam masa lalu terkait erat dengan tegaknya sistem kehalifahan, di mana adanya sistem komando yang terintegrasi secara global, yang peranannya secara politik sejarah sejalan dengan peranan agama. Kita juga mendapatkan gambaran dalam sejarah bahwa sosok para pemimpin terdahulu yang soleh dan sebagai seorang negarawan yang handal dan yang mumpuni, juga sebagai seorang ulama yang takut pada Rabb-Nya, mencintai ilmu secara mencintai rakyatnya. Pada aspek ini kita bisa melihat adanya integrasi tiga pilar utama dalam perbentukan peradaban Islam, yaitu agama, politik, dan ilmu pengetahuan terpadu dalam satu kendali sistem kekhalifahan di bawah pimpinan seorang khalifah. Oleh karena itu, umat Islam perlu kembali menggelorakan semangat keilmuan para ilmuwan atas sumbangsinya yang amat besar bagi peradaban umat manusia di dunia dalam menyongsong kembali kejayaan Islam dan umat. Bapak dosen yang terhormat, rekan-rekan mahasiswa, itulah paparan dari kelompok 7 yang menyampaikan tentang presentasinya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Kang Ali Ramdhani untuk melanjutkan daripada paparannya. Itu saja dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan yang telah menyampaikan materinya tadi, dan untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa kelas HKI 2, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi tentang makalah sejarah perjalanan Islam dari masa ke masa dan karakter sejarah di dalamnya dapat kita pahami. Untuk selanjutnya, bagi rekan-rekan kelas HKI 2 yang ingin bertanya atau menambahkan daripada materi sejarah perjalanan Islam dari masa ke masa dan karakter sejarah di dalamnya, mangga silahkan bisa ditulis di bawah di kolom komentar. Kami tunggu pertanyaan dan penambahan materi dari rekan-rekan semuanya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk
materi dari kelompok 7. Dan terima kasih atas waktunya, dan kepada Bapak Ahmad Sulaiman selaku dosen, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.